Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebuah kalimat ucapan yang hendaknya senantiasa yang keluar dari mulut-mulut kita, lisan-lisan kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan hidayahnya, yang dimana dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmat tersebut maka sempurnalah amalan-amalan saleh. Dan dengan nikmat tersebut kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan salatul Jum'ah kepada kalian, maka bersegeralah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia, melangkahkan kaki-kaki kita kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersegera menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dan tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah jual beli ketika telah dikumandangkan azan salatul Jumu'ah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah kebaikan bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Maka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup, masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang hendaknya nikmat tersebut kita syukuri. Dengan lisan-lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukuri nikmat tersebut dengan hati-hati kita, dengan cara meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, nikmat-nikmat yang sekarang kita rasakan, dan nikmat-nikmat yang akan kita rasakan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini di hati-hati kita bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tak satu pun nikmat yang datang kepada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini nikmat tersebut bukan dari manusia. Yakini nikmat tersebut hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukuri nikmat tersebut dengan anggota badan kita, menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang baik, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beramal-amalan salih. Allah memberikan nikmat berupa harta, maka hendaknya kita gunakan nikmat tersebut untuk bersedekah. Allah memberikan nikmat sehat, maka gunakan nikmat sehat agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang makan dengan meniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang makan hanya hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, la in syakartum la azidannakum. Terus kita ingatkan para khatibul Jum'ah, terus diingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya jika kalian bersyukur kepada Allah, sungguh Allah betul-betul akan tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, menggunakan nikmat tersebut kepada jalan-jalan kejelekan, menggunakan nikmat tersebut kepada jalan-jalan keburukan, kepada kemaksiatan, maka inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan sungguh azabku sangatlah pedih. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tersebut tercurahkan kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, anak cucu beliau, dan semoga umatnya kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah, yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran, menjauhkan dari jalan-jalan kesesatan, yang telah menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang halal, telah menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang sunnah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang syirik dan perkara yang tauhid. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mendapatkan suatu hal perdebatan dalam agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui perkara agamanya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata at-taqwa sering muncul di telinga kita. Sering kita dengar, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. At-taqwa, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, imtithalu awamirih wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan samarah, memunculkan buah-buah dari ketakwaan. Tak satu pun manusia di tengah kita pasti memiliki permasalahan di hidupnya. Maka solusi dari permasalahan tersebut bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberinya jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita, membesarkan amalan-amalan kita. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, hendaknya kita saling menasihatkan satu sama lain.
yang dimana suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbarnya di hari yang mulia Yaum Idul Adha. Di hari Idul Adha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabatnya memberikan tiga nasihat emas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kepada umatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan tiga nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dengan tiga nasihat tersebut akan muncul ukhuwah Islamiyah di tengah kita. Ukhuwah Islamiyah adalah suatu perkara yang diinginkan semua manusia. Ukhuwah Islamiyah adalah perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang berislam itu adalah bersaudara satu sama lain. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para muslimin, yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah. Dengan terciptanya ukhuwah Islamiyah di suatu negara, dengan terciptanya ukhuwah Islamiyah di suatu kompleks, dengan terciptanya ukhuwah Islamiyah di suatu tempat, maka di negara tersebut, di kampung tersebut, di desa tersebut akan saling cinta mencintai satu sama lain, akan saling sayang menyayangi satu sama lain. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang di antara kita sampai orang tersebut mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dengan mencintai kaum muslimin, dengan menyayangi satu sama lain, akan tercipta ukhuwah Islamiyah. Dan itulah yang kita inginkan. Maka tiga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya ukhuwah Islamiyah tercipta di tengah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di depan para sahabatnya, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya darah-darah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah-darah kalian, amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian suci di tengah kalian. Haramun 'alaikum, perkara yang mulia di tengah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta-harta kalian atau darah-darah kalian hendaknya kalian jaga di tengah kalian. Karena perkara darah di tengah kaum muslimin adalah perkara yang mulia, perkara yang hendaknya kita jaga, perkara yang tidak boleh tertumpah di tengah kaum muslimin. Karena tidak akan tercipta ukhuwah Islamiyah jika di suatu negara, suatu desa, suatu kompleks saling bermusuhan, saling berperang, saling membenci. Tidak akan muncul ukhuwah Islamiyah sampai mereka menjaga darah-darah satu sama lain. Bahkan non-muslim pun yang dijaga oleh pemerintah setempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menumpahkan darah kaum kafir mu'ahad
yang dijaga oleh pemerintah, maka kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium yang namanya bau surga. Telah diketahui bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala aromanya telah tercium selama 70 tahun perjalanan lamanya. Telah tercium bau aroma surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang menumpahkan darah kaum kafir muahad, dia tidak akan mencium, apalagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Terlebih lagi, orang tersebut menumpahkan darah kaum muslimin yang merupakan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida", barang siapa yang membunuh kaum muslimin, kaum mukminin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Tidak sampai di situ, Allah melanjutkan, khalidan fiha, akan dikekalkan di neraka Allah. Waliyadzubillah. Dalam hadis Nabi SAW, azab yang paling ringan, azab yang paling kecil di neraka Allah adalah dikenakan sendal yang terbuat dari bara api, yang dimana seorang menggunakan sendal tersebut akan mendidih otaknya. Bagaimana lagi dengan badan-badannya? Akan hancur. Itu adalah azab yang paling ringan, azab yang paling kecil di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, suatu ketika ada orang yang ketika di dunia berbangga, menerobos segala apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan perkara-perkara kewajiban. Di hari kiamat didatangkan, dimasukkan, dicelupkan satu kali celupan di neraka Allah, kemudian diangkat, kemudian ditanya kepada dia, apakah kamu pernah merasakan yang namanya kebahagiaan? Kata dia, saya tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Dengan satu kali celupan, kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah dia rasa di dunia menghilangkan dengan satu kali celupan di neraka Allah. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya perkara harta di tengah kalian adalah mulia di tengah kalian, yang hendaknya kita jaga. Perkara harta adalah perkara yang sensitif, yang dimana telah kita lihat di berita-berita bahwasanya ada seorang anak yang membunuh orang tuanya, seseorang yang membunuh saudaranya, saudara yang membunuh saudara yang lain, disebabkan karena harta. Kecintaan dunia kepada kecintaan dia kepada dunia sangatlah besar, sehingga menghilangkan rasa cintanya kepada orang tuanya, menghilangkan rasa cintanya kepada saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim yang bukan haknya, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah memasukkan di dalam perut-perutnya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dia akan dihempaskan, dilempar di dalam neraka Allah. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, orang yang memakan daging yang tumbuh di dalam perutnya berupa harta yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Di dalam hadis yang sahih, terkadang seseorang berdoa mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, ada seseorang yang melakukan safar, ar-rajulu yutilus safar as'asha akbaro yamuddu yadayhi, dalam keadaan kumuh orang tersebut melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, kemudian mengangkat tangannya kepada Allah mengatakan, ya Rabbi ya Rabbi,
wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Dia mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal makanannya dari penghasilan yang haram, makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, dan dikenyangkan dari perkara yang haram, kata Nabi SAW. Fa anna yustadabu lidzalik. Maka dengan hal tersebut doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya kehormatan-kehormatan kalian suci mulia di tengah-tengah kalian. Perkara kehormatan hendaknya kita jaga. Terkadang seseorang dengan seorang yang lain saling membenci karena saling menggibahi, tidak menjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang menggibahi satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah perkara-perkara prasangka. Jauhilah perkara-perkara prasangka buruk. Karena suatu negeri ketika ketuanya, ketika kepalanya berprasangka buruk kepada masyarakatnya, atau sebaliknya masyarakat berprasangka buruk kepada kepalanya, maka hancur negerinya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanna itsmun. Sesungguhnya sebagian perkara prasangka buruk adalah keburukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktab ba'dukum ba'dha wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian saling mencari kesalahan satu sama lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling gibah menggibahi, fitnah memfitnah, sehingga muncul kebencian di tengah mereka. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian suka ketika didatangkan kepada kalian bangkai-bangkai dari manusia yang dimana kalian benci hal tersebut? Di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, akan didatangkan kepada seseorang yang ketika di dunia menggibahi satu orang, akan didatangkan satu daging di hadapannya, dan dia tidak akan beranjak pergi sampai daging tersebut habis dia lahap. Ketika orang tersebut ketika di dunia dia menggibahi 2 orang, menggibahi 3 orang, menggibahi 10 orang, sampai seterusnya, akan didatangkan 10 orang di hadapannya, 10 bangkai manusia di hadapannya, dan dia tidak akan bisa pergi sampai menghabiskan bangkai tersebut. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka 3 perkara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cara agar supaya ukhuwah Islamiyah tercipta di tengah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara agar supaya tercipta ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita, maka perhatikanlah, cermatilah ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan ilmu tersebut kalian bisa menciptakan ukhuwah Islamiyah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ukhuwah Islamiyah akan tercipta ketika seorang berilmu, seorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu tersebut dia bisa menggunakannya, dia bisa menciptakan ukhuwah Islamiyah di tengah mereka. Dengan ilmu tersebut yang dimana Nabi SAW bersabda,
tabassumuka li wajhi akhika shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu, saling berhadiahlah kalian, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di tengah-tengah kalian. Dengan menebarkan salam akan tercipta ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kami ingatkan, di hari yang mulia Yaumul Jum'ah, Yaumun Mubarak, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali.